Di antara ketujuh hari raya dalam 3 bagian, Hari Raya Serunai ditetapkan Tuhan bagi kita untuk mempersiapkan Hari Raya Pendamaian dengan meniup serunai. Pada hari pertama bulan ketujuh menurut kalender suci, 10 hari sebelum Hari Raya Pendamaian. Jika kita melihat asal mulanya dalam Perjanjian Lama, 3.500 tahun yang lalu, ketika Musa turun membawa ke-10 firman yang pertama, orang Israel menyembah berhala anak lembu emas. Sebagai akibat dari penyembahan berhala, dia melemparkan loh-loh batu itu ke kaki gunung dan memecahkannya. Pada hari itu, sekitar 3.000 penyembah berhala tewas. Setelah itu, orang Israel benar-benar menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Mereka juga menyadari kehendak kudus Tuhan, memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah menyembah dewa atau berhala lain, selain Tuhan yang sejati. Dengan demikian, mereka bertobat atas apa yang telah mereka lakukan, dan menurut perintah Tuhan yang berkata, "Naiklah untuk menerima loh batu ke-10 firman yang kedua," Musa naik ke Gunung Sinai pada hari pertama bulan ke-6. Di sana, dia berpuasa selama 40 hari untuk kedua kalinya. Setelah 40 hari berpuasa, Musa turun dengan loh batu ke-10 firman yang kedua, pada hari ke-10 bulan ke-7 menurut kalender suci. Tuhan menetapkan hari itu sebagai Hari Raya Pendamaian karena hari itu adalah hari di mana mereka menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Hari Raya Serunai, yang merupakan hari pertama bulan ke-7 menurut kalender suci, dirayakan dengan meniup serunai dengan keras untuk mengingatkan orang Israel, Hari Raya Pendamaian tinggal 10 hari lagi. Biarlah semua orang Israel bertobat. Pada hari raya ini, kita harus dapat memberitakan Injil dengan meniup serunai kepada semua orang di dunia, dengan mengatakan, "Kerajaan sorga sudah dekat." Marilah kita bertobat dan bersiap-siap untuk menyambut kerajaan sorga. Jadi, hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Hari Raya Serunai dan Serunai Pertobatan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Imamat pasal 23 ayat 24. Imamat pasal 23 ayat 24. Katakanlah kepada orang Israel, begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Hari raya ini dirayakan pada zaman Perjanjian Lama, dan bahkan pada zaman Perjanjian Baru, tanggal hari raya ini, yakni hari pertama bulan ke-7, tidak berubah. Kristus mengubah cara penyembahan, dari mengorbankan binatang seperti domba dan kambing, menjadi menyembah dalam roh dan kebenaran, setelah dia menjadi kenyataan pengorbanan. Hukum Perjanjian Lama berubah menjadi hukum Perjanjian Baru, tetapi bagaimana dengan tanggalnya? Tuhan mengizinkan kita untuk memperingati tanggal yang sama seperti mereka. 10 hari sebelum Hari Raya Pendamaian, sebuah hari raya untuk memberitahukan pertobatan, Tuhan menyuruh bangsa Israel meniup serunai agar mereka bertobat. Mari kita periksa kehendak Tuhan tentang pertobatan. Mari kita beralih ke Mazmur pasal 7. Mari kita lihat Mazmur pasal 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Jika seseorang tidak bertobat, Tuhan akan mengasah pedangnya. Kita adalah orang berdosa yang sudah berbuat dosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Namun, karena orang-orang berdosa itu ingin ditinggikan,
berpura-pura menjadi orang benar, Tuhan melihat tindakan mereka dan menunjukkan murka-Nya setiap hari. Juga tertulis bahwa jika kelakuan mereka tidak berubah, Tuhan akan mengasah pedang-Nya dan merentangkan busurnya. Dia akan bersiap untuk menghukum orang seperti itu. Dengan kata lain, ada tertulis dalam kitab Mazmur, bahwa hanya kehancuran, kematian, dan ketakutan yang akan ada bagi mereka yang tidak bertobat. Mari kita lihat Yehezkiel pasal 18. Yehezkiel pasal 18 ayat 30. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Apa yang harus mereka lakukan? Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Tuhan memberitahu kita untuk tidak tinggal dalam dosa, tidak terus melakukan hal-hal berdosa, tetapi untuk segera berpaling dari dosa itu. Tuhan menyadarkan kita akan hal ini, dengan mengatakan bahwa jika kita berpaling dari pelanggaran kita, kita tidak akan binasa. Mari kita lanjutkan dengan kitab Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 2. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua, apa yang akan terjadi? Akan binasa atas cara demikian." Semuanya. Salah satu pesan terpenting yang Tuhan berikan kepada umat manusia, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah pertobatan. Tuhan berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apa yang Tuhan katakan tentang alasan kita datang ke bumi ini? Bukankah kita telah belajar bahwa kita datang ke bumi ini oleh karena dosa kita? Kita harus mengakui bahwa Tuhan telah memberi kita waktu untuk bertobat saat kita berada di bumi, waktu untuk bertobat atas semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di sorga. Namun, kita benar-benar melupakan hal ini dan ingin dihormati dan ditinggikan, seolah-olah kita adalah orang benar ketika kita hidup di bumi ini, tanpa bertobat sama sekali sebagai orang berdosa. Kita menjalani hidup kita tanpa menyadari hal ini. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Dia menunjukkan murka-Nya setiap saat. Itu karena kita, para pendosa. Ketika orang berdosa bertindak seperti orang berdosa dan merendahkan diri, Tuhan mungkin menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada mereka, tetapi mereka hidup seolah-olah mereka tidak pernah berdosa, dan yang lebih buruk lagi, adalah mereka bahkan ingin diperlakukan lebih tinggi oleh orang lain. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita pelajaran ini. Jadilah rendah hati. Jadilah seperti seorang hamba, layani semua orang. Melalui perayaan serunai, kita harus menyadari mengapa firman ini terkandung dalam jalan kebenaran Tuhan, dan memberitakan kepada semua orang di seluruh dunia, dengan mengatakan, karena kerajaan sorga sudah dekat, kita harus benar-benar menjalani kehidupan pertobatan. Mari kita semua menyampaikan peringatan ini kepada mereka yang lupa, bahwa mereka adalah orang berdosa dan menyampaikan pesan keselamatan, sehingga mereka dapat bertobat dan diselamatkan. Mari kita lihat kitab Lukas pasal 5 ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Untuk apa dia datang untuk memanggil orang berdosa? Supaya mereka bertobat." Yesus berkata, "Aku datang ke bumi ini untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat." Dalam kitab Lukas pasal 19, apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Pertobatan dan keselamatan berhubungan erat.
Mereka yang tidak bertobat, dan mereka yang tidak menyadari siapa diri mereka sebenarnya, tidak akan pernah dapat mengambil bagian dalam keselamatan Tuhan di bumi ini. Karena kita adalah orang berdosa, Tuhan menyuruh kita untuk merendahkan diri. Karena kita adalah orang berdosa, Tuhan berkata, kamu harus menjadi orang yang melayani orang lain, bukan? Siapa di antara orang tua di dunia ini yang akan senang ketika anak-anaknya berada di posisi yang lebih rendah daripada yang lain, melayani mereka? Jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang kita lakukan di sorga dan mengapa kita datang ke bumi ini, kita dapat bertanya dalam hati, kehidupan seperti apa yang harus kita jalani di bumi ini? Dengan cara ini, bahkan sejak saat ini, kita semua harus dapat merenungkan diri kita sendiri. Inilah sebabnya mengapa Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, untuk bertobat dan menyelamatkan mereka." Inilah alasan mengapa aku datang ke bumi ini. Semuanya, karena kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan bisa saja menempatkan kita pada posisi yang tinggi, sehingga kita menjalani kehidupan yang elegan. Meskipun Tuhan dapat menempatkan kita pada posisi seperti itu, mengapa Dia ingin kita menjalani kehidupan yang rendah hati, menempatkan kita pada posisi yang lebih rendah sebagai hamba? Apa yang diinginkan semua orang tua untuk anak-anak mereka adalah dipuji dan dilayani oleh orang lain. Namun, Tuhan ingin kita menjadi rendah hati dan menempatkan kita pada posisi yang rendah. Apa kehendaknya di balik semua hal ini? Itu karena kita harus menjalani kehidupan pertobatan setiap hari sebagai orang berdosa. Tidak lupa bahwa kita datang ke bumi ini karena kita telah berbuat dosa di sorga. Kita semua adalah orang berdosa. Meskipun kita dibaptis dan datang ke Sion, kita masih menganggap diri kita benar dan lebih unggul daripada orang lain. Ketika orang berdosa hidup seperti orang berdosa, orang lain akan memandangnya dengan belas kasihan dan hati yang penuh belas kasihan dan mengasihaninya. Namun, karena orang-orang berdosa hidup seolah-olah mereka tidak berdosa, Tuhan berkata, "Aku akan menunjukkan murkaku setiap saat." Ini tertulis dalam Mazmur pasal 7. Bukankah seharusnya kita meninggalkan kehidupan yang demikian? Mulai saat ini, pertama-tama kita harus berpikir, mengapa kita datang ke bumi ini? Kemudian, kita akan dapat merendahkan diri dan mengingatkan diri kita sendiri, bahwa kita adalah orang berdosa. Hal ini akan memungkinkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, berkata, "Tuhan, terima kasih banyak. Saya bersyukur bahkan dengan ini." Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Seperti yang dapat kita lihat di sini, melalui Rasul Petrus yang digerakkan oleh Roh Kudus, Tuhan menyampaikan pesan ini kepada seluruh umat manusia. Ketika kita bertobat, kita akan menerima hadiah, karunia yang berharga seperti pengampunan dosa dan karunia yang berharga dari Roh Kudus. Semuanya, jika kita tidak tahu siapa kita tidak bisa bertobat. Jika kita hidup dengan pikiran yang sombong, berpikir, kami adalah putra-putri Tuhan, pangeran dan putri yang biasa hidup mewah di sorga, dan mengangkat kepala tinggi-tinggi, apa yang akan Tuhan katakan dari sorga saat Dia memandang kita? Mereka bahkan tidak tahu dosa apa yang telah mereka lakukan. Mereka masih belum dewasa. Kita tidak boleh membuat Tuhan menunjukkan murkanya kepada kita. Tuhan itu penuh belas kasihan, murah hati, dan lembut. Jadi, Alkitab menjelaskan kepada kita pelajaran ini, saudara-saudari harus saling melayani. Maafkan satu sama lain. Karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita yang besar, kita tidak boleh menjadi orang yang tidak mau mengampuni. Itulah sebabnya kitab Kisah Para Rasul pasal 2 juga menekankan arti pertobatan. Mari kita beralih ke kitab Kisah Para Rasul pasal 26.
Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kemanapun Rasul Paulus pergi, dia menginjil dengan mengatakan, kamu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dia menginjil kepada orang-orang agar mereka bisa bertobat. Tuhan memberikan peringatan kepada mereka yang tidak mendengarkan pesan bertobatlah. Namun, terlepas dari peringatan tersebut, beberapa orang tetap saja dengan mudah mengatakan, jika aku mati, aku tidak keberatan masuk neraka, sehingga Tuhan memberi mereka peringatan lain. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat 5. Mari kita lihat pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ada tertulis dalam ayat 5, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Semuanya, kita adalah orang berdosa dari sorga. Mengapa kita diusir dari kerajaan sorga? Dalam arti luas, kita tidak menaati perintah Tuhan yang kudus. Kita mendengarkan kata-kata setan, tidak menaati kehendak Tuhan, dan diusir ke bumi ini. Tuhan sekali lagi memberikan perintahnya yang agung kepada seluruh umat manusia, mengakui mereka yang menaati perintahnya sebagai orang-orang yang telah bertobat, dan sekarang memanggil seluruh umat manusia ke dalam jalan kebenaran yang disebut perjanjian baru. Mereka yang telah masuk ke dalam kebenaran perjanjian baru adalah yang mengikuti kehendak Tuhan. Bukankah ada tertulis dalam Wahyu pasal 14, bahwa mereka yang menuruti perintah Tuhan di bumi ini akan diselamatkan? Seluruh dunia masih penuh dengan orang-orang yang belum bertobat. Itulah sebabnya kita sekarang harus berkata kepada seluruh dunia, kembalilah ke dalam pelukan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Karena kita adalah orang berdosa dari sorga, Tuhan berkata bahwa kita harus rendah hati dan melayani orang lain. Itu semua karena dosa-dosa kita. Adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa pertobatan adalah cara hidup yang paling penting bagi orang berdosa dan tugas yang harus kita jalankan. Bukankah ini yang Tuhan minta kepada kita? Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika kita memperhatikan firman-Nya dalam Matius pasal 28, dia menyebutkan, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini hanya dapat ditaati oleh mereka yang telah bertobat.
Dimulai dengan baptisan, kita harus berdoa dalam nama baru, menerima Yerusalem baru, merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian perjanjian baru, dan menjalani kehidupan yang taat kepada semua ajaran Tuhan. Apakah ada sesuatu yang dapat dipelihara tanpa pertobatan? Kita dapat benar-benar mengikuti jalan itu hanya ketika kita bertobat. Kita tidak boleh merayakan Hari Raya Serunai setiap tahun hanya sebagai acara tahunan, tetapi kita harus memiliki waktu untuk berpikir, siapakah kita ini sebenarnya? Siapa aku? Mengapa aku datang ke bumi ini? Kemana aku akan pergi setelah aku meninggalkan bumi ini? Mari kita pertimbangkan semua hal ini dengan serius. Dan mulai saat ini, kita harus melepaskan keinginan kita untuk dihormati dan diperlakukan lebih baik oleh orang lain. Kita sekarang harus berkata, saya telah berbuat dosa di sorga dan datang ke bumi ini, jadi adalah berkat besar bahwa Engkau mengizinkan saya untuk melakukan pekerjaan sebanyak ini. Terima kasih banyak. Mereka yang tidak menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa, tidak akan pernah bisa mengucap syukur dalam segala hal. Semuanya akan penuh dengan ketidakpuasan. Apakah dia tidak tahu siapa aku? Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini? Sebelum memiliki pemikiran seperti itu, harap pikirkan baik-baik tentang siapa kita. Siapa kita? Saya adalah orang berdosa, jadi saya masih sangat bersyukur meskipun saya diperlakukan seperti ini. Selanjutnya, Tuhan bahkan akan membiarkan saya masuk ke sorga. Jika kita menjalani kehidupan iman kita dengan hati seperti ini, kita akan mengalami kerajaan kasih karunia setiap hari, sebelum kita pergi ke kerajaan sorga. Kita akan dipenuhi dengan sukacita setiap hari, dan hidup tanpa stres sampai kita memasuki kerajaan sorga yang kekal. Salah satu alasan mengapa orang selalu tidak puas, adalah karena mereka tidak tahu siapa mereka, dan masih memiliki hati yang tidak bertobat. Betapa beruntungnya, kita dapat memiliki kehidupan seperti ini sekarang. Musim panas ini, kalian pasti mengalami musim panas yang begitu panjang untuk pertama kalinya. Pernahkah kalian mengalami panas terik seperti itu? Itu adalah musim panas yang sangat panas untuk pertama kalinya dalam 170 tahun. Bagaimana panas terik ini? Baru beberapa bulan, tapi itu sangat menyiksa. Kalau begitu, tolong pikirkan tentang neraka. Itu tidak hanya bertahan selama beberapa bulan, tetapi selama-lamanya. Untuk menyelamatkan kita dari sana, Tuhan datang ke bumi dan meskipun Dia layak dihormati, dihargai, dan ditinggikan oleh umat manusia, Dia memilih jalan salib untuk kita dan mengorbankan dirinya sendiri untuk membuka jalan bagi kita untuk hidup. Ketika kita memikirkan kehidupannya yang mulia dan penuh pengorbanan, kita seharusnya dapat merenungkan kehidupan seperti apa yang seharusnya kita jalani melalui Hari Raya Serunai ini. Kecuali kita sepenuhnya menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dari kerajaan sorga, tidak ada satupun ajaran Tuhan yang akan menyentuh hati kita. Kita mungkin akan hanya berpikir, sungguh luar biasa firman yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak mengerti, mengapa kita harus mempraktikkan ajaran-ajaran itu, dan mengapa kita harus menjalani kehidupan seperti ini, semuanya akan menjadi sulit. Akan menjadi sangat menyakitkan untuk berusaha dan bekerja dengan tekun. Kita tidak akan bersuka cita. Kita seharusnya dapat berpikir, saya adalah orang berdosa, yang seharusnya bekerja lebih keras dari ini. Saya adalah orang berdosa, yang seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat dari ini, namun Tuhan mengizinkan saya untuk menjalani hidup yang nyaman. Sungguh, saya menerima berkat dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Saya yakin ini adalah pemikiran yang harus kita miliki, apapun posisi kita saat ini. Kita harus mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, sambil menjalani hidup kita setiap hari. Itulah sebabnya dalam kitab Matius pasal 28, Yesus menyadarkan kita, bahwa kita dapat menginjil kepada orang lain dan menaati ajarannya, hanya ketika kita bertobat. Dalam kitab Yunus, kita dapat melihat bahwa Yunus terus melanggar perintah Tuhan ketika dia tidak bertobat. Meskipun Tuhan berkata, "Pergilah ke Niniwe dan beritakanlah kehendakku," dia mencoba melarikan diri ke Tarsis, sebuah kota yang jauh. Namun,
Ada badai yang menakutkan di lautan, dan kapal yang ditumpanginya hampir pecah. Ketika ia memikirkan hal itu, ia menyadari bahwa ini bukanlah fenomena alam yang terjadi, tetapi Tuhan sedang mengguncangnya. Ketika dia dilemparkan ke laut, bukankah laut menjadi tenang dalam sekejap? Ketika dia tinggal selama 3 hari di dalam perut ikan besar, yang telah disediakan Tuhan untuknya, dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan pertobatan, mengakui dosanya. Setelah dia bertobat, dia bisa menjalankan misinya dengan benar. Dia pergi untuk memberitakan kehendak Tuhan, yang memerintahkannya untuk menyatakan, 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Niniwe adalah ibu kota Asyur, dan orang Asyur telah banyak menyiksa orang Israel. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke tengah ibu kota mereka dan meneriakkan pesan tersebut, dia merasa sangat menggertak. Jika dia melakukannya, nyawanya akan segera terancam. Siapapun dapat dengan mudah memahami situasinya. Namun, Tuhan meminta Yunus untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Yunus sebelum bertobat, berbeda 180 derajat dengan Yunus setelah bertobat. Setelah bertobat, ia berkata, "Saya akan mati di dalam perut ikan. Saya telah memperoleh kehidupan baru." Setelah ia dengan yakin memberitakan kehendak Tuhan, seluruh bangsa itu, dari raja hingga anak bungsu dari pelayan perempuan, dan bahkan semua hewan mereka, berpuasa. Hasilnya tidak seperti yang Yunus bayangkan. Hal sebaliknya terjadi. Mendengar peringatan Yunus, mereka semua bertobat. Bukankah tercatat dalam kitab Yunus, bahwa semua bencana yang Tuhan rencanakan untuk menimpa mereka, ditarik dari Niniwe karena mereka bertobat? Sebelum kita bertobat, kita menghakimi dan memikirkan kehendak Tuhan menurut standar kita sendiri. Namun, sama seperti Yunus yang benar-benar berubah setelah ia bertobat, kita juga harus memiliki titik balik, yang disebut pertobatan. Kita semua pasti telah mencapai titik itu sekarang. Hanya dengan demikian kita dapat menyadari, mengapa Tuhan memberikan ajaran ini kepada kita, dan mengapa Dia memerintahkan kita untuk melayani orang lain, merendahkan diri, dan menaati firman-Nya. Sekarang setelah kita mengetahui semuanya, untuk siapa semua ini, kita menyadari bahwa Tuhan telah mempersiapkan cara sedemikian bagi kita, untuk mencapai kebahagiaan, berkat, hidup yang kekal, dan pengampunan dosa kita. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Pikirkan tentang seseorang yang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Berpikir, dia menjalani kehidupan yang lebih baik daripada saya. Mengapa saya begitu miskin? Dan terus menggerutu dan mengeluh. Berkata, saya tidak bisa melakukan ini atau itu, karena saya percaya kepada Tuhan. Dunia yang kita masuki sekarang adalah dunia yang kekal. Sebelum pergi ke dunia yang kekal itu, Tuhan mempersiapkan bumi, kota perlindungan, untuk memberi kita waktu untuk bertobat. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk melengkapi dan mengisi apa yang masih kurang. Ketika seseorang hidup selama sekitar 60 tahun, biasanya dikatakan bahwa kepribadiannya telah lengkap. Janganlah kita mengabaikan hari raya yang dirayakan pada peringatan 60 tahun. Semuanya, jalan yang Tuhan tunjukkan, adalah jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal. Jadi kita harus bisa memuliakan Tuhan. Melalui hari raya musim gugur yang dirayakan pada peringatan 60 tahun ini, marilah kita semua bertobat seperti Yunus, dan mengambil bagian dalam karya keselamatan, sehingga kita dapat memimpin banyak jiwa untuk bertobat, dan menemukan buah gandum yang indah secara melimpah, buah-buah pekerja, dan bahkan si bungsu. Berharap bahwa kalian telah menerima banyak kasih karunia, saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.